Shalom, ladies. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa bersekutu bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pit stop atau sela. Tema ini sesuai dengan tema daripada renungan di bulan Agustus. Pit stop di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya perhentian. Dalam arena balapan, pit stop adalah tempat untuk berhenti sejenak bagi kendaraan yang sedang berpacu. Untuk apa kendaraan itu berhenti? Untuk melakukan perbaikan di semua bagian, untuk pengisian bahan bakar, juga untuk pergantian ban atau tambah angin ya supaya bannya itu pas untuk berlari. Dan untuk pemantapan mesin. Supaya apa? Supaya bisa berlari lebih cepat tanpa hambatan. Karena semua hambatan itu sudah dikontrol. Dan tujuannya adalah menyelesaikan pertandingan dan jadi pemenang. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita diibaratkan dengan sebuah pertandingan. Hidup yang penuh dengan perjuangan, tantangan, persoalan dan masalah yang harus dihadapi. Di dalam semua keletihan-kelelahan itu, kita juga perlu yang namanya perhentian. Nah, di manakah tempat perhentian kita sebagai manusia? Manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita setelah melakukan banyak aktivitas, bekerja keras, perlu yang namanya istirahat, perhentian, yaitu dengan tidur. Jiwa kita mungkin setelah bekerja penuh dengan pikiran-pikiran, permasalahan yang mengganggu pemikiran kita. Kita perlu jiwa ini diistirahatkan. Sebagai orang percaya dan beriman, kita perlu jiwa kita untuk memuji Tuhan. Seperti Daud katakan, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Ya, kita perlu memuji Tuhan. Tapi banyak juga sebagian orang pergi rekreasi. Dengan pergi ke mall, jalan-jalan, itu sudah membuat rekreasi di jiwa kita. Ada juga yang naik ke gunung, ada juga yang ke pantai. Tujuannya adalah supaya jiwa kita itu kembali tenang, jiwa kita kembali pulih. Dan jangan lupa di dalam hidup kita ada yang namanya roh. Roh ini perlu diperhatikan, sangat diperhatikan, yaitu resnya dari roh kita adalah ada di hadirat Tuhan. Ya, di dalam Habakuk 2 ayat 20 dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya. Jadi artinya perhentian kita itu adalah di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu tidak ada yang namanya kata pit stop. Tetapi di Alkitab itu ada yang namanya sela. Artinya sela itu jeda, berhenti sejenak untuk beristirahat. Nah, di dalam sela itu hanya ada di dalam kitab Habakuk dan kitab Mazmur paling banyak. Nah, sekarang kita mau belajar teladan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu perlu sela. Ketika Tuhan Yesus sudah melayani begitu lelah, mengajar, menyembuhkan orang, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, Tuhan Yesus perlu menyendiri dengan Bapa. Itu ada tertulis di dalam Matius 14 ayat 23. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri saja. Ya, jadi kita perlu mencontoh daripada teladan kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sela itu di dalam bahasa Ibrani itu satu kata bisa memiliki arti yang beberapa, arti yang cukup banyak bisa. Nah, pengertian sela di sini ada beberapa ya, tidak cuma satu. Nah, saya akan bagikan. Pengertian sela yang pertama itu adalah waktunya untuk berhenti dan mendengarkan. Duduk diam dan bergaul intim dengan Tuhan. Bisa dengan saat teduh, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan mau. Untuk kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan dan hidup kita akan berjalan dalam ketepatan. Contohnya itu adalah Maria.
Di dalam Lukas 10 ayat 39, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara. Di Alkitab dikatakan Maria mengambil bagian yang terbaik. Jadi berdiam diri untuk mendengarkan suara Tuhan itu adalah bagian yang terbaik, dikatakan firman Tuhan. Itu sela yang pertama. Sela yang kedua artinya adalah waktunya untuk berhenti dan merenung. Kita akan introspeksi, kita melihat diri kita sendiri secara mendalam. Kita evaluasi. Evaluasi artinya apa? Artinya kita melihat diri kita secara mendalam. Kita sadar akan kelemahan diri kita sendiri, sadar akan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita perlu membuka hati untuk Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk memperbaiki diri. Ya, ketika kita sudah melakukan perenungan, kita menjadi orang yang siap untuk apa? Untuk diperbaharui. Contoh dalam Alkitab itu adalah Daud. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan Daud itu orang yang membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Karena Daud menyadari dia punya banyak kesalahan, dia punya banyak kelemahan. Daud ada kesombongan, bahkan ada kejahatan di dalam hatinya. Daud itu sadar bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati yang terdalam. Karena itu Daud datang kepada Tuhan, minta untuk dikoreksi hatinya. Demikian juga dengan kita perlu datang kepada Tuhan untuk dikoreksi hidup kita. Dan sela yang ketiga itu artinya waktunya kita untuk berdiam diri dan menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 7a dikatakan, berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Di tengah-tengah keletihan kita, kelemahan, beban penderitaan yang kita hadapi, kita perlu datang kepada Tuhan. Datang, kita serahkan semua beban permasalahan kita. Kita utarakan kepada Tuhan semua beban yang menghimpit. Dan percaya ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita tidak pikul lagi sendiri. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, beban kita itu kita serahkan, kita bawa kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, menanti-nantikan Tuhan itu artinya kawah, artinya mengikat persatuan dengan Tuhan. Tuhan yang kuat. Kita memang lemah, kita yang lemah itu menyatukan dengan yang kuat, yaitu mengikat persatuan dengan yang kuat dengan Tuhan. Maka kekuatan dari Tuhan itu akan dialirkan kepada kita, sehingga kita mampu mengatasi semua persoalan yang ada. Kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan sendiri. Seperti burung Raja Wali, yang ketika punya masalah dia naik ke atas. Dia matanya naik ke atas dengan mata yang naik ke atas. Dan dia akan melesat ke atas, dia bisa kepakkan sayapnya itu, dia bisa terbang. Dan dia akhirnya apa? Dia bisa melihat persoalan itu yang di bawah itu sangat kecil. Musuh-musuh yang mengikuti yang burung Raja Wali itu akhirnya jatuh semua. Demikian juga dengan kita. Ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita fokus bahwa Tuhan yang besar itu mampu mengatasi persoalanku, kita akan bisa mengatasi permasalahan itu. Badai persoalan bisa kita lewati. Ya, seperti dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Itu arti daripada sela yang ketiga. Sela yang keempat itu artinya waktunya untuk tinggal diam dan bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Dengan berjalannya waktu, kekristenan kita kadang ada kejenuhan, ada rutinitas, ada kebekuan di hati kita. Kita perlu kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula adalah kasih yang kita miliki ketika kita baru bertobat. Nah, kasih yang mula-mula itu bisa diibaratkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang sedang jatuh cinta itu adalah orang yang terus kepingin bertemu ya.
terus rindu untuk selalu bergaul, rindu untuk selalu ngobrol bareng ya, menyendiri ya biasanya kalau orang yang jatuh cinta mereka ngobrol berdua. Ya demikian juga dengan kita kepingin terus ketemu Tuhan, kepingin terus doa, kepingin juga mendengarkan suara Tuhan, membaca Alkitab. Itu kasih yang mula-mula. Nah, jemaat di Efesus adalah dicela oleh Tuhan karena kehilangan kasih yang mula-mula. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang rajin, jemaat yang tekun, bahkan bekerja keras, tidak kenal lelah, sabar dan rela menderita. Tetapi Tuhan mencela. Kenapa? Karena kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi tidak ada lagi kobaran api yang menyala dalam hatinya. Tidak ada kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Tidak ada haus dan lapar akan Tuhan. Yang ada adalah rutinitas. Yang ada adalah kewajiban ketika melakukan apapun. Bahkan mungkin ibadah adalah sebuah kewajiban. Bukan sebuah gelora cinta untuk kepingin bertemu dengan Tuhan. Nah, kehilangan kasih yang mula-mula di dalam Wahyu 2 dikatakan sebagai suatu kejahatan. Karena itu mari kita perhatikan apakah kita masih punya kasih yang mula-mula. Ada kobaran api, kobaran cinta kepada Tuhan. Mari kita cek diri kita masing-masing. Ayo kita kembali kepada kasih yang mula-mula, bertobat. Dan kita kembali berapi-api, berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Dan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Nah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Sela ya. Sebagai sebuah kesimpulan adalah bahwa Sela itu sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita sediakan waktu untuk menyendiri sendiri dengan Tuhan. Berdiam diri untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan, untuk kita memperbaiki diri kita, dan untuk kita menyelaraskan kembali hidup kita dengan Tuhan. Dan kita menerima kekuatan yang baru. Kita akan melanjutkan pertandingan, dan kita akan memenangkan setiap pertandingan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mencapai garis akhir dengan finish strong. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.